Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Fitriani. Saya dari kelas Sosiologi A. Nomor induk mahasiswa saya 12080300047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Ulumul Quran, yaitu tentang Qasas Al-Quran. Yang pertama, pengertian Qasas Al-Quran secara bahasa atau etimologi. Qasas merupakan bentuk jamak dari kata kisotan yang artinya keadaan, perkara, berita, ataupun kisah. Yang kedua, pengertian Qasas Al-Quran secara terminologi atau istilah. Qasas Al-Quran secara terminologi atau istilah adalah kisah-kisah di dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai keadaan umat-umat terdahulu dan nabi-nabi mereka, serta peristiwa yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk dan contoh-contoh dari kisah dalam Al-Quran atau bentuk-bentuk dan contoh dari Qasas Al-Quran. Menurut Mana Al-Qattan, kisah Al-Quran dibagi kepada 3, yaitu 1. Kisah Al-Anbiya. Kisah Al-Anbiya adalah kisah yang mengandung dakwah mereka kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat yang memperkuatkan dakwahnya, sikap orang-orang yang memusuhinya, tahapan-tahapan dakwah, dan perkembangan serta akibat-akibat yang diterima oleh mereka yang mempercayai dan golongan yang mendustakan. Nah, contoh dari kisah Al-Anbiya ini yaitu kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Harun, kisah Nabi Isa, kisah Nabi Muhammad, dan kisah nabi-nabi dan rasul-rasul lainnya. Nah, yang kedua ada kisah yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan orang-orang yang tidak dipastikan kenabiannya. Nah, contohnya itu ada kisah Talut dan Jalut, kisah Habil dan Qabil, kisah 2 orang putra Nabi Adam, kisah Ashab Al-Kahfi, kisah Nabi Dzulkarnain, Nabi Karun, kisah Ashab Al-Sabti, kisah Maryam, dan kisah-kisah lainnya. Yang ketiga ada kisah yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Nah, contohnya itu ada kisah tentang perang Badar dan Uhud yang tercantum pada surat Al-Imran. Yang ketiga ada manfaat dari kisah-kisah dalam Al-Quran. Menurut Ahmad Syadali dalam bukunya, manfaat kisah-kisah dalam Al-Quran antara lain yang pertama, menjelaskan asas-asas dan dasar-dasar dakwah agama Allah dan menerangkan pokok-pokok syariat yang diajarkan oleh para nabi. Manfaat yang kedua yaitu meneguhkan hati Rasulullah dan umatnya dalam mengamalkan agama Islam, serta menguatkan kepercayaan para mukmin tentang datangnya pertolongan Allah dan kehancuran orang-orang yang sesat. Yang ketiga yaitu menyibak kebohongan para ahli kitab dengan hujah yang membenarkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan dan menentang mereka tentang isi kitab mereka sendiri sebelum kitab tersebut diubah dan diganti seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Imran ayat 93. Yang keempat ada hikmah pengulangan qasas Al-Quran. Menurut Mana Khalil Al-Qattan dalam Mabahis fi Umulil Quran menyebutkan bahwa hikmah pengulangan qasas Al-Quran yang pertama, menjelaskan kebaligohan Al-Quran. Sebab di antara keistimewaan balagoh adalah mengungkapkan sebuah makna dalam berbagai macam bentuk yang berbeda. Hikmah yang kedua yaitu menunjukkan kehebatan Al-Quran, sebab mengemukakan sesuatu makna dalam berbagai bentuk susunan kalimat di mana salah satu bentuk pun tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab. Yang ketiga, memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesan-pesannya lebih mantap dan melekat dalam jiwa. Yang keempat yaitu perbedaan tujuan karena kisah itu diungkapkan. Adapun hikmah lain diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, penjelasan tentang urgensi kisah tersebut karena pengulangannya menunjukkan bahwa kisah tersebut penting. Hikmah yang kedua yaitu penegasan kisah tersebut karena agar lebih meresap ke dalam hati manusia. Yang ketiga, melihat kondisi zaman dan keadaan manusia pada saat itu. Oleh sebab itu, kisah-kisah dalam surat Makkiyah lebih keras dan ringkas. Sementara kisah-kisah dalam surat Madaniyah sebaliknya yaitu lebih lembut dan panjang. Yang keempat yaitu menunjukkan kebenaran Al-Quran dan menunjukkan bahwa Al-Quran berasal dari sisi Allah Ta'ala, di mana kisah-kisah tersebut dihadirkan dalam bentuk yang berbeda-beda tanpa terdapat kontroversi. Ada pula manfaat-manfaat bila kita mempelajari qasas Al-Quran, di antaranya yang pertama, lebih meresapkan pendengaran dan memantapkan keyakinan dalam jiwa para pendengarnya, karena kisah-kisah itu merupakan salah satu dari bentuk peradaban. Yang kedua, untuk memperlihatkan mukjizat Al-Quran dan kebenaran Rasul di dalam dakwah dan pemberitaannya,
mengenai umat-umat yang dahulu ataupun keterangan-keterangan beliau. Yang ketiga, memperlihatkan para nabi dahulu dan kitab-kitabnya, serta mengabdikan nama baik dan jasa-jasanya. Yang keempat, menunjukkan kebenaran Al-Quran dan kebenaran kisah-kisahnya, karena segala yang dijelaskan Allah dalam Al-Quran adalah benar. Yang terakhir yaitu menanamkan pendidikan akhlakul karimah dan mempraktekannya, karena kisah-kisah yang baik itu dapat meresap dalam hati nurani dengan mudah dan baik. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.